Pernah nggak sih kalian merasa uang habis begitu saja tanpa tahu kemana perginya? Kadang kita terlalu mudah tergoda beli sesuatu hanya karena diskon, iklan menarik, atau tren yang lagi ramai. Dan ujung-ujungnya, barang itu malah nggak pernah dipakai. Sebenarnya, ini adalah bentuk kesalahan finansial yang sering banget terjadi. Kalau dibiarkan terus-menerus, hal seperti ini bisa bikin kita boros tanpa sadar. Jadi, mari kita bahas secara detail tentang 5 hal yang sering kita beli tapi nggak pernah dipakai, kenapa ini terjadi, dan bagaimana caranya biar kita nggak terus terjebak dalam kesalahan yang sama. 1. Baju diskonan yang kelihatan bagus di etalase. Siapa yang nggak suka diskon? Apalagi kalau ada tulisan besar-besar di toko. 50% plus 20% off hanya hari ini. Rasanya seperti kesempatan emas yang nggak boleh dilewatkan. Kita langsung beli baju tanpa pikir panjang. Tapi setelah sampai rumah, baru sadar kalau bajunya nggak cocok sama gaya kita, bahannya nggak nyaman, atau ukurannya nggak pas. Akhirnya, baju itu cuma duduk di lemari tanpa pernah dipakai. Bahkan ada yang masih lengkap dengan label harga, seperti bukti nyata keputusan impulsif kita. Kenapa ini sering terjadi? Karena kita terlalu fokus pada harga murah, bukan kebutuhan. Kita merasa untung kalau beli barang diskon, padahal sebenarnya rugi kalau barang itu nggak terpakai. Solusi. Sebelum membeli, coba tanya dulu ke diri sendiri. Apakah saya benar-benar butuh baju ini? Jangan langsung tergoda dengan diskon besar. Ingat, diskon itu cuma strategi marketing. 2. Alat olahraga yang jadi gantungan baju semangat untuk hidup sehat itu bagus. Tapi kadang kita terlalu terburu-buru membeli alat olahraga mahal, tanpa berpikir panjang. Misalnya treadmill, sepeda statis, atau dumbbell set. Awalnya semangat banget pakai, tapi setelah beberapa minggu, alat-alat itu malah berubah fungsi jadi gantungan baju. Kenapa bisa begini? Karena kita membeli barang dulu tanpa membangun kebiasaan. Padahal olahraga nggak selalu butuh alat mahal. Jogging di taman, push up, atau plank pun sudah cukup untuk mulai membentuk kebiasaan sehat. Tips, sebelum beli alat olahraga, coba lakukan dulu olahraga sederhana yang nggak membutuhkan alat. Kalau ingin mencoba alat tertentu, coba pinjam dari teman atau gym dulu. Jangan langsung beli kalau belum yakin. 3. Barang dapur yang dipakai. Sekali lalu lupa. Ini sering banget terjadi buat kalian yang hobi masak atau lagi coba-coba resep baru. Peralatan dapur seperti waffle maker, juicer, atau alat penggiling kopi manual sering terlihat menarik saat dipajang di toko. Kita berpikir, wah, ini bakal bikin masak lebih praktis. Tapi kenyataannya, barang-barang ini seringkali cuma dipakai sekali dua kali. Setelah itu, malah jadi penghuni tetap lemari dapur, karena kita kembali ke cara masak yang lebih sederhana. Kenapa ini terjadi? Kita terlalu optimis dengan kemampuan kita untuk mengubah kebiasaan. Misalnya, saat beli juicer, kita membayangkan akan rajin membuat jus segar setiap hari. Tapi ternyata, cuci bersih juicer setelah pakai itu bikin malas. Pelajaran, beli peralatan dapur hanya jika benar-benar diperlukan dan dipakai secara rutin. Jika hanya ingin mencoba, lebih baik pinjam atau cari versi yang lebih murah. 4. Gadget atau aksesori teknologi yang kurang bermanfaat. Setiap kali ada gadget baru, iklannya selalu terlihat meyakinkan. Smart speaker yang bisa menjawab pertanyaan, kamera canggih untuk hasil foto profesional, atau earphone terbaru dengan fitur noise cancelling. Tapi setelah dibeli, berapa sering kita benar-benar memanfaatkannya? Misalnya, smart speaker hanya dipakai untuk setel alarm atau main musik, sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan ponsel biasa. Atau kamera mahal yang jarang dipakai karena lebih praktis memotret pakai ponsel. Kenapa ini terjadi? Kita sering tergoda tren, atau ingin terlihat keren, padahal sebenarnya barang itu nggak sesuai kebutuhan. Solusi, sebelum membeli gadget, tanyakan, apa ini benar-benar menunjang pekerjaan atau kebutuhan saya? Jangan terburu-buru membeli versi terbaru. Tunggu beberapa bulan, siapa tahu harganya turun, atau kita sadar barang itu nggak terlalu penting. 5. Membership atau langganan yang nggak dimanfaatkan. Membership gym, layanan streaming, atau bahkan aplikasi premium sering menjadi jebakan finansial yang nggak disadari. Di awal, kita daftar dengan niat baik.
Tapi kenyataannya, langganan itu jarang banget dimanfaatkan. Gym cuma dikunjungi beberapa kali, layanan streaming nggak sempat ditonton, tapi uang tetap keluar setiap bulan. Kenapa ini sering terjadi? Karena kita nggak benar-benar mengevaluasi kebutuhan sebelum mendaftar. Banyak orang terjebak dalam rasa takut ketinggalan tren, FOMO, sehingga merasa harus punya langganan tertentu, meskipun sebenarnya nggak penting. Tips: sebelum berlangganan, coba lihat apakah ada alternatif gratis yang bisa dicoba terlebih dulu. Rutin evaluasi langganan yang sudah dimiliki. Jika jarang digunakan, segera hentikan agar uang bisa dialihkan ke kebutuhan lain. Tambahan: kenapa kita sering terjebak membeli barang yang nggak penting? Setelah membahas 5 hal tadi, mungkin muncul pertanyaan, kenapa kita sering terjebak dalam pembelian yang nggak diperlukan? Jawabannya adalah emosi. 1. Diskon dan promosi memanfaatkan rasa takut ketinggalan. Kita merasa kalau nggak beli sekarang, kita akan rugi. Padahal banyak diskon serupa yang akan datang lagi di masa depan. 2. Ikut-ikutan tren. Melihat orang lain punya sesuatu sering membuat kita merasa harus memilikinya juga, meskipun sebenarnya kita nggak butuh. 3. Ekspektasi yang terlalu tinggi. Saat membeli barang, kita membayangkan manfaatnya, tapi sering lupa mempertimbangkan kenyataan sehari-hari. Bagaimana menghindari kesalahan ini? Untuk menghindari pembelian impulsif, cobalah lakukan ini. 1. Tunda keputusan membeli. Jika tertarik pada suatu barang, tunggu beberapa hari. Kalau setelah itu masih merasa butuh, baru beli. 2. Buat daftar kebutuhan. Fokus pada barang yang benar-benar dibutuhkan, bukan yang sekadar diinginkan. 3. Evaluasi kebiasaan belanja. Coba lihat barang-barang yang sudah dimiliki. Mana yang sering dipakai, mana yang tidak. Kesimpulan kesalahan finansial seperti ini memang sering dianggap sepele, tapi jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa besar. Uang yang seharusnya bisa ditabung atau diinvestasikan malah habis untuk barang yang nggak pernah dipakai. Jadi, mulai sekarang yuk lebih bijak dalam belanja. Jangan biarkan emosi atau iklan menggiring kita pada keputusan yang salah. Karena keuangan yang sehat itu bukan soal seberapa besar pendapatan, tapi seberapa baik kita mengelolanya.